Om Swastiastu, salam harmoni. Kembali lagi bersama saya dalam perkuliahan metode statistika. Adik-adik, kali ini kita mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena topik ini sangat erat dengan kehidupan adik-adik. Topik kali ini tanpa kita sadari kita sudah lakukan. Nah, seperti apa itu kita akan diskusikan dalam materi probabilitas, yaitu sebuah konsep dasar. Nah, adik-adik, kalau perhatikan, lihat gambar dadu tersebut ya. Itu adalah suatu permainan yang sangat familiar yang kita kenal itu ya. Dari kecil kita sudah sering ketemu permainan dadu, misalkan kalau bermain ular tangga gitu ya, kita memainkan dadu tersebut. Pertanyaan besar dari permainan dadu itu adalah apakah peluang mendapatkan mata dadu, misalkan munculnya mata dadu 3 adalah 1/6, itu yang kita ketahui. Tetapi apa sih makna peluang munculnya mata dadu 3 1/6 itu? Oke. Kemudian ketika kita melemparkan koin ya, permainan yang sangat umum juga ya, permainan koin, melempar koin itu, apakah peluang mendapatkan angka itu tepat setengah atau tidak? Nah, pertanyaan besar itu akan kita jawab dalam diskusi materi pada kesempatan kali ini. Oke. Nah, berikutnya berbicara tentang probabilitas itu erat kaitan dengan uncertainty atau ketidakpastian gitu ya. Ngomongin probabilitas itu ngomongin tentang suatu ketidakpastian. Seperti apa? Nah, kita perhatikan beberapa contoh berikut ini ya. Nah, ini gambar apa ini? Nah, ini adalah gambar tentang curah hujan. Ada apa dengan curah hujan? Apa kaitannya dengan probabilitas? Tentu pertanyaannya adalah, kalau sekarang ini sudah akan mendekati musim hujan nih. Pertanyaannya adalah, kalau hari ini hujan, apakah besok hujan? Berapa probabilitas besok hujan jika hari ini tidak hujan? Nah, itu kaitannya ya, penerapan probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya adalah di bidang ekonomi ini ya, berkaitan dengan saham ya. Ini kalau yang bermain saham, kalau hari ini saham situasinya bagus, apakah saham pada hari berikutnya akan bernilai bagus juga? Nah, itu bagaimana kita lihat peluangnya, berapa probabilitas jika harga saham hari ini turun, berapa peluangnya jika apakah besok akan naik atau tidak. Kemudian contoh ketiga itu adalah berkaitan dengan di bidang kesehatan gitu ya. Nah, ini diterapkan dalam dunia asuransi ya. Kita tidak tahu apakah besok kita masih sehat atau tidak, kita besok meninggal atau tidak, masih hidup atau tidak. Nah, itu ketidakpastian itu ya digambarkan dengan suatu ukuran, yaitu probabilitas. Jadi probabilitas itu sebenarnya kita sudah mengenalnya tanpa kita sadari dan kita sudah terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjadi dasar pembicaraan kita, perhatikan definisi probabilitas berikut ini. Nah, ini adalah definisinya. Probabilitas adalah suatu ukuran ya, ini ngomongin tentang ukuran, tentang kemungkinan suatu peristiwa itu atau event itu terjadi. Kata kuncinya adalah kemungkinan ya. Artinya apa? Sesuatu itu kejadian gitu ya, kejadian itu seberapa kemungkinannya besok terjadi di masa yang akan datang. Misalkan kalau tadi permainan tadi melemparkan dadu ya, berapa kemungkinan munculnya mata dadu 3 misalkan ya, peluangnya adalah 1/6. Tetapi apakah bermakna bahwa
setiap kita melempar, jika 6 kali dilempar, pasti akan muncul angka dadu 3. Tentu tidak demikian adik-adik. Makna peluang pelemparan dadu atau munculnya mata dadu 3 dalam pelempar permainan dadu tersebut adalah 1/6 adalah ukuran kemungkinan. Jadi setiap pelemparan kemungkinan bahwa mata dadu 3 akan muncul adalah 1/6. Bukan setiap 6 kali pelemparan pasti muncul angka 3. Tidak demikian. Ya, bisa dipahami adik-adik. Nah, nilai peluang itu berkisar antara 0 dan 1. Karena ini suatu ukuran, maka digambarkan dalam suatu nilai. Nilai peluang itu antara 0 dan 1. Jika adik-adik ketika menghitung suatu peluang suatu kejadian mendapatkan nilainya peluang setelah dihitung mendapatkan peluangnya lebih besar dari 1, itu sudah dipastikan adik setelah melakukan kesalahan dalam perhitungan. Selalu ingat aksioma peluang, bahwa nilai peluang itu selalu positif, kemudian nilai peluang itu lebih besar dari 0, dan total peluang selalu 1. Ya, nilai peluang itu antara 0 dan 1. Ya. Oke, kita lihat dalam probabilitas ada beberapa pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan klasik. Nah, ini yang paling dasar ini. Bahwa setiap rasio peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Atau istilahnya equality likely. Ya. Equally likely. Ini istilahnya seperti probabilitas secara teori ya, theoretical probability ya. Berapa banyak peristiwa yang terjadi dibagi total peristiwa. Misalkan kayak dalam pelemparan koin tadi ya, satu koin dilempar, maka secara teori ya, kalau angka itu kan sekali dilempar koin itu hanya ada angka dan gambar, sehingga ruang sampelnya adalah angka dan gambar, berarti ada ruang sampelnya 2. Kemudian peluang munculnya angka adalah karena angka itu cuma ada 1 dibagi 2. Itu pendekatan klasik. Berikutnya adalah pendekatan secara relatif. Pendekatan relatif seperti apa itu? Ini contohnya seperti frekuensi ya. Banyaknya percobaan dibagi dengan total percobaan. Nah, berkaitan dengan contoh tadi, contoh pelemparan dadu tersebut ya. Kalau pelemparan dadu itu dilakukan 10 kali gitu ya, ternyata mendapatkan angka cuma 4 gitu ya, berarti probabilitas mendapatkan angka adalah 4 dibagi 10, 0,4. Itu kenapa berbeda dengan yang klasik? Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Apakah benar pelemparan koin itu peluangnya tepat setengah? Ternyata ada perbedaan antara probabilitas ketika kita melakukan percobaan dibandingkan dengan secara teori ya, antara pendekatan relatif dan pendekatan klasik. Lalu apakah itu salah? Tidak. Keduanya benar. Ya, kok bisa benar? Matematika kan konsisten. Nah, ini yang membedakan antara pendekatan relatif dan pendekatan klasik. Klasik itu secara teori. Teoretika bahwa peluang mendapatkan angka adalah karena angkanya cuma muncul 1, di 1 ruang sampel itu adalah 1/2. Sedangkan pendekatan relatif itulah banyak frekuensi dibagi dengan total frekuensinya. Nantinya ketika banyaknya percobaan ini dilakukan sampai tak terhingga, maka nilai probabilitas dari pendekatan relatif akan mendekati nilai pendekatan klasik. Nanti itu akan menjawab pertanyaan kedua di awal tadi. Ya, itulah contohnya. Nah, ini sering mahasiswa banyak yang kebingungan kok bisa berbeda peluang antara percobaan dengan secara teori. Ya, itulah jawabannya. Selanjutnya pendekatan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Nah, main subjektif itu berkaitan dengan penilaian dari
seseorang terhadap kejadian itu ya, berdasarkan penilaiannya sendiri ya, cenderung subjektif ya, berdasarkan derajat kepercayaannya, tergantung dari derajat kepercayaannya. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang contoh-contoh dari ketiga pendekatan tersebut. Nah, seperti yang saya sampaikan ini berikut adalah contoh pendekatan klasik. Ya, kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, dalam tabel ini kita perhatikan beberapa percobaan, kemudian hasilnya, kemudian uang sampelnya dan probabilitasnya. Misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kejadian dalam melempar uang gitu ya, melempar sebuah koin, itu kan hasil percobanya kan hanya dua, yaitu mendapatkan angka dan mendapatkan gambar. Tiada ruang sampelnya ada dua. Nah, misalkan probabilitas kejadian yang diamati adalah mendapatkan angka seperti yang saya sampaikan tadi, maka probabilitasnya secara teori ya itu adalah 1 dibagi 2. Nah, sebenarnya contoh berikutnya adalah tentang kegiatan misalkan tentang perubahan harga itu ya, ada yang naik, ada turun gitu ya. Ada dua kemungkinan kejadian, harga itu naik, turun misalkan demikian. Maka peluang kejadian adalah 1 dibagi 2. Oke. Selanjutnya contoh dari pendekatan relatif gitu ya. Misalkan contohnya adalah misalkan dalam pembelian saham gitu ya. Ternyata dalam satu hari itu ada 3 juta kali transaksi gitu ya, di mana dari 3 juta transaksi itu 2.405.000 itu adalah transaksi pembelian, kemudian penjualan ya, kemudian sisanya adalah transaksi pembelian. Nah, dengan demikian probabilitasnya adalah misalkan probabilitas penjualan, maka 2.400.000 sekian itu dibagi dengan 3 juta, itu adalah probabilitas penjualan ya, dengan pendekatan secara relatif. Kalau kita compare itu ya, misalkan contoh lainnya yang kayak tadi ya, kalau kita contoh ya kan, kalau pembelian dan penjualan, peluangnya menjual adalah kejadian ada dua, yaitu apakah dia membeli atau menjual. Maka kalau kita gunakan pendekatan klasik adalah 1 dibagi 2, tetapi dengan pendekatan relatif beda hasilnya, yaitu sebesar 0,8. Berbeda sekali ya antara pendekatan klasik dan pendekatan relatif ya. Nah, kalau pendekatan relatif tergantung banyak percobaan itu ya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga yaitu tentang contoh pendekatan yang subjektif. Nah, ini contoh subjektif. Misalkan ya, tahun kemarin itu kan kita bisa ada prodi baru, yaitu prodi kedokteran ya, di fakultas kedokteran. Nah, dengan dasar itu melihat potensi mahasiswa kedokteran, nilai jual kedokteran, maka rektor kita berasumsi dan menyatakan bahwa mahasiswa baru untuk angkatan 2019 akan mengalami peningkatan sebesar 25%. Nah, itu cenderung subjektif ya, terhadap penilaian hanya penilaian dari rektor itu saja. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang, ketika bicara tentang hukum dasar probabilitas yang kita nantinya akan memanfaatkan dalam menentukan probabilitas suatu kejadian, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama yaitu hukum penjumlahan, kemudian ada hukum perkalian, ada teorema Bayes. Seperti apa itu? Nah, nantinya ketika punya kita kasus, kita harus mengidentifikasi kasus ini kasus yang penjumlahan atau perkalian atau merupakan kejadian teorema Bayes. Adik-adik harus paham itu. Nah, kita akan ulas satu persatu. Berkaitan dengan hukum penjumlahan itu adalah salah satunya adalah peristiwa saling lepas atau mutually eksklusif. Seperti apa itu? Ya, yang saling lepas itu gitu ya. Ini misalkan contohnya adalah peluang ini kita hitung ya, seperti rumus ini ya, yaitu PA atau B adalah PA ditambah B. Kemudian yang kedua dalam hukum penjumlahan ya, itu adalah istilahnya adalah peluang kejadian yang bersama itu ya, atau joint event ya. PA atau PB, PA atau PA atau B merupakan PA tambah PB dikurangi
PA, B. Ya. Misalkan ini ya contohnya ya, misalkan dalam pelemparan dadu ya, misalkan dalam pelemparan dadu kita ingin mendapatkan, misalkan kejadian A-nya adalah mendapatkan angka 1, kemudian B-nya adalah mendapatkan ganjil. Tentu P1 atau ganjil, maka itu adalah kejadian bersama, itu joint event. Kenapa? Karena ganjil itu satu itu adalah bilang ganjil gitu ya. Maka untuk menentukan PA atau B, peluang kejadian A atau B mendapatkan 1 atau ganjil dapat ditentukan melalui peluang munculnya dapatkan 1 ditambah peluang mendapatkan ganjil dikurangi irisan PA BB ya, PA dan B. Nah, berikutnya hukum yang kedua adalah tentang hukum perkalian. Ini untuk kejadian yang saling bebas atau independen. Kejadian yang seperti apa yang dianggap saling bebas atau independen? Dua buah kejadian dikatakan independen jika kejadian yang pertama atau kejadian A tidak menentukan hasil pada kejadian B ataupun sebaliknya. Jadi kalau ada dua buah kejadian A tidak menentukan hasil kejadian B, maka itu dikatakan independen. Misalkan kalau dunia pendidikan ya, misalkan hasil di kelas eksperimen itu tidak menentukan hasil di kelas kelas konvensional gitu ya, atau kelas kontrol, itu dikatakan sebagai kejadian yang independen. Untuk menentukan probabilitas kejadian berikut itu digunakan rumus PA dan B adalah perkalian dari kejadian A dikalikan dengan kejadian B. Nah, berikutnya itu adalah teorema Bayes. Teorema Bayes banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini penting untuk dipelajari berkaitan dengan teorema Bayes. Teorema Bayes berkaitan dengan probabilitas kejadian bersyarat. Bersyarat itu apa? Maksud bersyarat di sini adalah adanya kejadian yang lebih dulu terjadi. Misalkan mendapatkan merah jika diketahui bola itu berasal dari kotak kedua. Nah, misalkan ada 3 kotak, ada diisi bola dengan warna-warni, berapa sih probabilitas mendapatkan merah jika diketahui bahwa bola tersebut berasal dari kotak kedua. Demikian, itu contohnya. Jadi adik-adik, ketiga hal ini penting untuk adik-adik pahami, karena ketiga hal ini akan kita jadikan dasar menentukan probabilitas satu kejadian. Kita harus bisa mengidentifikasi beberapa kejadian, apakah kejadian itu merupakan kejadian berdasarkan hukum penjumlahan, apakah peristiwa yang saling lepas, kejadian bersama atau joint event, kemudian apakah itulah kejadian yang saling bebas atau independen, nanti dibawa ke hukum perkalian. Kemudian apakah dua kejadian itu sebagai syarat, salah satunya sebagai syarat kejadian yang lainnya. Itu akan menggunakan hukum Bayes. Nah, demikian adik-adik materi kita kali ini itu ya. Ada beberapa poin penting yang harus adik-adik pahami. Pertama, bahwa probabilitas suatu kejadian, misalkan dalam pelemparan dadu itu adalah peluangnya 1/4, bukan bermakna bahwa dari 6 kali pelemparan dadu pasti akan mendapatkan mata dadu 3 atau mata dadu yang lainnya. Tidak demikian. Yang benar adalah setiap kali pelemparan dadu maka peluang mendapatkan mata dadu 3 adalah 1/6. Ingat itu. Kemudian yang kedua adalah probabilitas secara teori dan percobaan itu berbeda. Secara teori dalam pelemparan koin itu kita peluang mendapatkan angka adalah 1/2. Tetapi kalau dari percobaan dengan pendekatan relatif, maka probabilitas mendapatkan angka itu tidak selalu 1/2.
tergantung dari banyak percobaan. Tetapi seiring percobaan itu dilakukan sampai tak hingga, ya semakin banyak, maka probabilitas dari percobaan itu akan mendekati atau bisa sama dengan probabilitas pendekatan secara klasik. Ya, adik-adik, demikian dulu materi kali ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami konsep-konsep dasar dalam probabilitas. Oke adik, kita akan bertemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini, menyimak video ini, dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya tutup dengan para sati. Om Sati 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 Om.